ghazwah. Uniknya Bapak Ibu, secara kata ghazwah teu aya di Quran. Jadi secara kata ghazwah dalam bentuk apapun, istiqoq istilahnya itu derivatifnya, tidak digunakan langsung di dalam Al-Quran, tetapi fenomena peristiwa yang disebut dengan ghazwah tersebar dalam ragam ayat. Alhamdulillah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahidu billahi haqqa jihadihi al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa taghzuna ar-rum fayabtahuhallah, al-hadis. Sebab sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur, nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka saha bae nu ibadah nurutkeun galuh rasulna. Para wargi mewah para sepuh satacan simkuring ngadadar ngaguar, langkung tipayun simkuring nadawidi bahasana nganggo bahasa Indonesia atanapi campur sari. Jalaran ieu gunem catur ieu gempangan ditungkulan oge ku wargi-wargi urang utamina di luar Jawa Barat nu teu patos ngartos ku bahasa Sunda, ngalangkungan layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media Kalisi Gabah, oge media sosial pimpinan cabang pemuda Persis Banjaran. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus orang tua dan guru kita Al-Ustadzah Om dan keluarga besar, sahabat ayahanda kami, baik keluarga besar Aki Oyong dan Ustadz Didi Kuswandi beserta para sesepuh. Tak lupa juga Kang Haji Eri, Kang Yudi dan Mang Helmi beserta para senior teman sejawat dan mitra dakwah, terutama alumni pemuda Persis, Kang Iwan beserta reng-rengan para senior alumni pemuda khususnya 2000-2005. Tak lupa Ustadz Pandi dan para ketua serta jajaran Taskil, PC hingga PJ Persis dan otonom, begitu pula Kang Haji Danis dan para mudir beserta asatid pesantren Persatuan Islam 31 beserta para mubalik dan mubaligoh yang tetap setia mendapatkan dukungan dari para mujahid lembaga pendukung baik HIPI, LAZ, Sigab, Surulhon dan Brigade Persatuan Islam khususnya di Banjaran. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan selain alhamdulillah, karena atas kudroh, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam kajian langka edisi istimewa keluarga besar Persis Banjaran melalui ikhtiar pimpinan cabang pemuda Persis dalam program Ta'rif wa Tafhim Al-Quran yang insya Allah Bapak Ibu materi kajian kembali Kang Wendy dan barudak Persis Banjaran dan gablek kinten-kinten. Awas ya Wandi. Jadi nit cek Abah Usman teh mah mustami nitah pinter ka ustad. Manya gera Dewan Hizbah nu biasana ngurus urusan usoli harus beranjak pada fikih perang dan peradaban. Eta don gablek kinten-kinten nanti gitu. Jadi bingung simkuring teh kudu nerangkeun naon? Ari nerangkeun ti zaman Nabi nepi ka ayeuna berarti nerangkeun perang dan peradaban 14 abad geura. Ari ngajina ngan setengah jam. Eta don gablek kinten-kinten. Nah nu kaemu teh ku simkuring nalika Dewan Hizbah
ngabahas tentang konsep perang dalam ragam istilah Quran dan Sunnah. Ia sebagai pengantar membedah konsep perang dalam 3 istilah Qurani. Pertama jihad, yang kedua qital, yang ketiga ghazwah. Nanti ada satu lagi PR Pemuda Persis Banjaran, yaitu harbun atau al-harbu. Sebagai catatan awal, akar kata jim, ha, dal, jumlah kemunculan dalam Al-Quran yang dibentuk dengan 3 akar huruf ini itu kurang lebih sebanyak 41 kali. Ada yang nanti bentuknya isim, fiil, misalnya kata jihad dalam bentuk masdar muncul sebanyak 4 kali, maka sisanya dalam bentuk fiil atau kata kerja. Yang kedua yaitu kata qital. Kalimat yang berakar kata dan dibentuk dari huruf o, ta, lam, maka jumlah kemunculannya di dalam Al-Quran itu hampir lebih dari 170 kali. Khususnya kata qital, al-qital, untuk makna pertempuran atau peperangan itu muncul sekitar 12 kali. Yang terakhir, karena sudah jam 10, yaitu ghazwah. Uniknya Bapak Ibu, secara kata ghazwah teu aya di Quran. Selangi, jangan berkedip, jangan bernapas. Jadi secara kata ghazwah dalam bentuk apapun, istiqoq istilahnya itu derivatifnya, tidak digunakan langsung di dalam Al-Quran, tetapi fenomena peristiwa yang disebut dengan ghazwah tersebar dalam ragam ayat. Misalnya Perang Badar tahun kedua Hijriah dalam surat Al-Anfal. Begitu juga Perang Uhud tahun ketiga Hijriah dalam surat Ali Imran. Kemudian juga contoh lain Perang Khandaq, itu di dalam surat Al-Ahzab. Tak lupa juga Perang Khaybar di tahun 7 Hijriah dalam surat Al-Fath, dan Perang Hunain tahun 8 Hijriah dalam surat At-Taubah. Kalau kita hitung konsep perang dalam konteks ghazwah, walaupun tidak disebut langsung kata atau kalimatnya, itu kurang lebih ada 65 sampai 70 ayat yang membicarakan konsep perang dalam konteks ghazwah. Nah, kenapa Bapak Ibu ini penting? Dewan Hizbah mengingatkan konsep perang menurut Al-Quran dan Sunnah melalui 3 istilah kunci, jihad, ghazwah, dan qital, penting diingatkan kembali. Saya masih ingat pemakalahnya itu waktu itu Akeh Sad Romli yang mendapat tugas membahas tentang masalah ini. Sebab seringkali ketiga istilah ini disalahpahami dan dicampur adukan maknanya, baik oleh internal umat Islam maupun oleh eksternal. Sebagai contoh, ketika menggunakan kata qital tidak bisa ditakwil dalam makna lain kecuali perang fisik. Tapi ketika tadi menggunakan jihad, harga mati, malah perang fisik toh. Jadi nukuduna angkat bedog istilahnya gitu.
Kalakah tadi ditakwil naon Ghazul Fikri perang pemikiran, padahal ayatnya sedang membicarakan justru perang fisik. Sebaliknya saat ayat mengajarkan multipron dan multiformat, malah ditafsir tunggal, harus perang fisik. Nah itu bahayanya. Itu yang seringkali tidak proporsional. Saya tidak akan pernah bosan Bapak Ibu, terutama mengingatkan generasi baru di Persatuan Islam. Kalau kita belajar Quran Sunnah atau kitab ulama, kan sakapeng nulobana mah pikir sederek daripada pikir riwayat. You know pikir sederek? Contoh, Ibu Bulughul Maram menu gampil. Saya masih terngiang, waktu Abah Usman memberikan bimbingan rutin di PD Kabupaten Bandung dan Kota Bandung belajar Bulughul Maram. Beliau mengajarkan ke kita belajar Bukhari, belajar Bulughul Maram bukan maca hadis per hadis, tapi sabab-sabab. Jadi lamun sabab aya 8 hadis, baca kabeh naon intina. Itulah yang dimaksud oleh penulis. Begitu juga saat kita baca Quran, kapan petunjuk Quran teh sakapeng mah sanes cek Allah cek urang. Disebutnya pikir sederek. Masukan bagi pemuda khususnya program ini, kenapa para ulama penting mengajarkan teori yang namanya munasabah, tanasub. Tidak ada satupun surat di dalam Al-Quran kecuali saling menjelaskan. Tidak ada satupun hadis kecuali posisinya di sekitar dan seputar Quran. Jadi moal ayah hadis nu mandiri tenerangkeun Quran. Urang nyedak contoh, tapi tong beja-beja mumpung live streaming. Quran 114 surat, 113 nate ngajelaskeun Al-Fatihah. Jadi maca ayat mana wae dina 113 eta teh keur nerangkeun Fatihah. Tapi kita tidak mudahkan maca Al-Baqarah ayat 128 itu hubungan jeung Fatihah naon. Bahkan yang saya terhentak Ustaz waktu belajar waktu itu. Naon? Berarti isi Quran teh 7 ayat. Sok gerasim kuring tahun 80-an hari tanya. Jadi carioskeun kitu, uyuhan teu mabok. Pugu atuh genyur sirah. Yu hebatna cara berpikir para ulama Persis gitu. Inti Quran teh 7 ayat. Sanes cek Abah Usman teh inti nama hiji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi 30 juz pada dasarnya sedang menerangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cek saha Quran hese gampil ngan saaya. Halo. Eta mah nu hese apal manasib we. Nah, ini penting sekali lagi memahami konsep perang dalam 3 istilah Qur'ani, Quran dan Sunnah, supaya apa? Proporsional dalam kerangka pemahaman Islam. Geningan cek Nabi teh kieu. Aya jalmi perang, wah gagah perkakas. Masuk dengan gagah di medan pertempuran, cek sahabat teh mujahid, cek Nabi lain. Aya deui nu datang tadi dengan gagah berani menghadapi musuh, wah cenah ieu ahli surga, cek Nabi lain. Jadi boleh jadi ayatna teh Quran. Tapi Quran menjadi tameng akan syahwat berperang. Disebatna teh kalimatu haqqin urida biha batil. Maka dalam Quran Sunnah oge aya malpraktek. Jadi sanes sebab kedokteran wungkul malpraktek teh. Nyekal dalam Quran Sunnah teh bisa malpraktek lamun naon syahwat yang berpanglima.
Nah itulah sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan gablek kinten-kinten ka pemuda Persis Banjaran. Pada saat saya mendapatkan tugas ini, maka ilmu yang dipakai tidaklah semata-mata ilmu pribadi, justru ilmu para guru Ustadz Om yang dengan teladan mencontohkan kami tiap sore ke gumuru Ustadznya. Itu kami waktu itu diajar maca kitabna oge, maca sabari salahna 10 gitu kan. Ya jika surat Al-Fatihah ayatna 5 ayatna 7 salahna 15. Itu kan masa-masa demikian itu, oh beginilah cara persatuan Islam. Qurannya sama, hadisnya sama, tapi naha bet aya pikih persatuan Islam. Itulah yang sering diingatkan, sama akidah beda kaidah. Dalam kerangka inilah kita mulai dari konsep perang dalam istilah jihad. Dalam pengertian umum yang disebut dengan jihad mengandung makna bersungguh-sungguh di jalan Allah, mencakup aspek yang lebih luas. Maka selama tidak ditaksis, selama tidak ditakyid, selama tidak ada dalil yang membatasi, maka ungkapan jihad tidak boleh dipersempit. Dalam kaidah yang populer, al-am yabqa ala umumihi, petunjuk umum pernahkeun sesuai petunjuk umumna tong dibatasi. Al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi, berarti konsep perang dalam kerangka jihad saya menyebutnya multifront dan format. Tidak dibatasi hanya dalam satu pengertian atau format aksi tertentu. Maka dari situlah kita menemukan ungkapan yang memiliki satu akar yang sama antara jihad, ijtihad, dan mujahadah. Nah, maka dalam pengertian kita jihad diartikan perjuangan fisik, ijtihad perjuangan nalar atau perang peradaban, kurang B, perang peradaban. Dan ketiga mujahadah, perjuangan rohani. Dalam konteks inilah dzikir wae jihad. Maca subhanallah jihad. Apa? Mujahadah. Yaitu perjuangan rohani. Maka kita populer mendapatkan dalil setelah perang Badar. Maka kata Nabi, kalian baru pulang dari perang kecil, jihad asgor, menuju jihad akbar, yaitu menghadapi Ramadan. Maka yang dimaksud adalah mujahadah, yaitu perang batin, perjuangan rohani. Jadi lamun di Quran hadis ayat kalimat jihad, al aslu fil jihadi al umum, mutlak, kecuali ada dalil yang membatasi maksud jihadis itu adalah perang fisik. Tuh contoh lain, dalam konteks inilah sabda Nabi, wa inna abdolal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Jihad yang paling afdol menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ku urang sok disalahgunakeun, naon dilarang demo hadis ieu teh. Gitu teh. Angke live streaming lah, ada yang banyak kritikan ke Persis termasuk bab MBG, tapi engke mau dibahas ayeuna. Kewe ondang dia Amin Muhtar. Rame da ka Dewan Hizbah naroskeun sami kumaha bab MBG teh gitu. Karena hadis ini dianggap nate teu meunang demo. Sebab demo mah di jalanan. Cek hadis ieu datang. Mun bisa ngaharewas ka pamimpin teh gitu. Kumaha ngaharewas teh? Hoi gitu. Kan ngaharewas. Nah, ini dalil bahwa jihad dalam pengertian awal umum.
Kenapa Bapak Ibu jihad dalam pengertian ini disebut afdol? Karena hadis ini menempatkan kritik yang benar, adil dan bertanggung jawab kepada penguasa dolim sebagai salah satu bentuk jihad tertinggi. Karena apa? DKBG sepakat penting membela kebenaran, tapi resiko. Masih ingat zaman kapungkur kami di Pemuda? Kuma bahasa cik sentang tak awal nama kapungkur. Da siap tempur mah loba, tapi siap tempur en babak belut. Cantang tuh loba. Nah, kenapa Abdulul Jihad kalimatu hakin? Da KBG warani nepikeun kebenaran mah, tapi wanita jeung resikona. Nah, ini menggambarkan jihad dalam konteks ini penuh resiko. Tapi lamun teu dilakukeun berdampak luas. Mana si Kang Haji Eri? Kang kritik Amaman Amin Muhtar salah. Kieu tingali. Ada sebuah kemaksiatan, okay, di demo ribuan teu hancur. Tapi cukup ku tanda tangan. Oh, bahasa lurah Cihamerang teh si Kang saha. Tah emot. Sasodikin hari itu teh masihan begitu kepilih lurah ditanya. Ah. Coba tingali. Aya sebuah kamaksiatan di demo ku 1000 jalma mah teu bubar. Tapi cukup ku tanda tangan. Bubar. Ari nu demo na teh punten hafal Quran wae 34 juz. Bakat ku tahfidz nu nanda tangan mah juz 30 oge tadi loba dicicil. Berarti dampaknya besar. Tapi lamun diberesan beresiko gitu. Nah, itulah pengertian Abdul Jihad, tidak dalam kerangka ngobrolkeun lamun kitu mah teu meunang jajaraokan, ya beda lagi nanti bab teknis eta mah siasatna gitu. Tapi ini sebagai fakta bahwa konsep jihad, perang jihad itu selama tidak dibatasi multifront dan formal. Gitu. Tarik naros ke Pemuda, siap? Siap naon? Pan hiji saat mah cek sepuh aya permasalahan nu moal beres lamun di meja formal, beres teh mun kopdar. Gitu. Nah, ada sakapeung pamimpin ge boga harga diri. Digoreng mak embung. Ajak kopdar. Tah di kopdar dicekek gitu kan. Tuh kemana tuh. Gitu ya. Nah, yang kedua, konteks gozwah. Gozwah dalam pengertian teknis sirah Nabi tidak berlanjut setelah wafat beliau. Karena dalam konteks sirah penentunya kehadiran Nabi. Lamun dihadiri ku Nabi disebut gozwah, lamun tanpa Nabi syariah itu. Itu konteks sirah, berarti gozwah tidak bisa dilakukan setelah Nabi wafat. Konteks sirah tuh. Nah, maka umumnya ini lazimnya nih, setelah beliau wafat, peperangan berlanjut, digunakanlah gozwah secara umum tanpa lagi spesifik memisahkan dengan syariah. Maka populer istilahnya itu selain jihad, qital, futuh, syariah, juyus, dan hukum asyar, bukan gozwah nabawiyah dalam arti khusus. Maka dalam arti umum, gozwah dapat dimaknai ekspedisi perang yang dipimpin langsung oleh kepala negara atau yang diberi mandat, baik masa Nabi maupun setelahnya, termasuk perang strategis maupun geopolitis.
sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis di akhir zaman. Nanti yang akan kita bahas penutup kajian ini, sesi nanti perang akhir zamannya jam 11. Gitu. Siap Bapak Ibu? Nah, siap nanti lulus terus aramam aja. Nah, jadi Nabi mengisyaratkan Ghazwah dengan Persia, Romawi, dan Dajjal. Sebelum puncaknya melawan Ya'juj Ma'juj. PR, mumpung emut. Tinggal. Kalau peta perang menggunakan tadi sorotan syuting Quran. Perang Timur Tengah terame. Kenapa? Karena aktornya nggak suka baca. Isyarat Nabi, peta perang akan bergeser ke Asia dan Eropa. Sampai hari ini masih misteri siapa aktornya. Makanya simkuring ditaruh di mana-mana saat menghadapi perang antara Iran dengan Amerika atau Israel. Oke. Mungkinkah Iran yes Syiah no? Cek simkuring ngobrolkeun perang Iran konteks Syiah leutik teuing, da isuk pagetos Syiah mah bisa pindah ke Rusia. Nah, maka hadis mengisyaratkan ada yang menarik. Naon Timur Tengah mah geus kabaca, mana buktina? Ayeuna coba hampir lapisan masyarakat ngobrolkeun perang bisa. Bari ngopi teh udud. Naon datos kabaca. PR. Mana pimpinan Timur Tengah nu lain didikan Amerika. Alasanna teroris. Saddam Hussein ragrag. Muammar Gaddafi ragrag. Dari kabeh tinggal Iran nu kuat. Data aya sadayana oge atuh gitu. Pimpinan Timur Tengah nu sanes didikan Amerika. Ngan aya nu turut, aya nu albadagangu. Naon? Ngukut macan. Tah mata kusim kuring teu rame. Nilai perang ayeuna mah masih rame mah petunjuk Quran Sunnah bergeser. Kawasannya justru di Asia, Eropa yang belum ada pemain tunggal. Maka disitulah kita penting ngobrolkeun Thaifah Mansuroh. Kenapa Bapak Ibu? Punten, karena lamun urang ngobrolkeun Thaifah Mansuroh terlalu Arab sentris. Apakah tidak mungkin Thaifah Mansuroh di Banjaran? Ya mungkin. Sok simkuring naros. Ari Imam Bukhari orang mana? Imam Bukhari itu orang Uzbekistan. Sana seorang Arab. Imam Al-Qurtubi orang Spanyol, Cordoba. Tak angketa ya Thaifah Mansurah Al-Banjarani. Karena kita terlalu jadi cek simkuring teu mustahil. Justru ke depan para mujahid Indonesia. Ayeuna mah Selat Hormuz, tangke mah Selat Sunda gitu. Barukan kumaha. Itu menarik justru. Itu sekali deui barudak Banjaran dan gabla ginten-ginten. Nanti akan kita coba geser dalam pandangan Quran Sunnah. Matak tang cocok logi gitu. Matak Amin Muhtar teh milu komentar perang teh di urang pasti hadis tentang Hurosa. Dipunculkeun kan? Pek teh damai. Hanas bebeakan derangan pek teh gencatan senjata. Itulah sekali lagi dalam konteks Ghazwah secara siroh terbatas selama Nabi ada, tapi dalam konteks pengertian konsep Quran Sunnah pada dasarnya menjadi tidak terbatas. Bisa bentuknya tadi konfrontasi langsung ekspedisi militernya, bisa dalam konteks strategis, bisa juga geopolitis seperti yang diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis perang akhir zaman melawan Persia, Romawi, dan Dajjal.